Selamat pagi, perkenalkan saya Gila Sarafania. Hari ini saya akan menjelaskan tentang manajemen memori. Suatu komputasi atau setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Dan biasanya memori ini disebut dengan main memory. Bagaimana caranya CPU bisa mengenali mana proses untuk dieksekusi? Nah, CPU mengambil instruksi dari memori sesuai yang ada pada panduan yang bernama program counter. Memori komputer merupakan salah satu research komputer yang berharga dan perlu dikelola dengan baik oleh sistem operasi karena kapasitasnya terbatas. Kerumitan penggunaan bertambah sering dengan adanya fitur multiprogramming, multitasking, dan lain-lain, di mana lokasi memori tidak hanya diakses oleh suatu proses, tetapi akan diakses oleh beberapa proses secara konkuren. Memory Manager. Bagian dari sistem operasi yang mengatur hierarki memori disebut dengan Memory Manager. Memory Manager digunakan untuk mencegah suatu proses dari penulisan pembacaan oleh proses lain yang dilokasikan di primary memory, mengatur swapping antara memori utama dan disk ketika memori utama terlalu kecil untuk memegang semua proses, mengalokasi dan mendealokasi memori. Swapping. Swapping merupakan proses pemindahan sementara. Swapping itu dibagi menjadi dua, ada swap out, yaitu memindahkan dari memori ke secondary storage, lalu swap in, memindahkan dari secondary storage ke main memory. Konsep dasar atau konsep hierarki dari memory storage, yaitu pertama ada register atau chip processor, cache memory, main memory, secondary memory, dan ya udah sekian. Dan semakin ke atas, size memori itu semakin kecil, namun kecepatan prosesnya sangat cepat. Tujuan dari adanya manajemen memori adalah untuk meningkatkan utilitas CPU, data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU, efisiensi dalam pemakaian memori yang notabene mempunyai kapasitas terbatas, transfer dari atau ke memori ke atau dari CPU dapat lebih efisien. Lalu dapat mengurangi waktu menganggur atau idle prosesor, memperbesar kapasitas penyimpanan sistem dalam memori komputer. Nah, secara umum semakin bawah tingkatan pada hierarki organisasi komputer, maka harga persatuan byte semakin rendah, kapasitas penyimpanan semakin besar, frekuensi pengaksesan semakin kurang, dan kecepatan akses semakin lambat. Dan pertama ada register. Register adalah sebuah tempat penampungan sementara untuk data-data yang akan diolah oleh prosesor. Contoh dari memory register ada IR atau instruction register untuk menampung kode instruksi yang akan dieksekusi. Contoh ada AX, BX, CX, DX, dan lainnya untuk menampung data dan informasi. Kapasitas memori register sangat terbatas agar ukuran chip prosesor tetap kecil. Itulah sebabnya diperlukan namanya memori. Memori atau memori utama. Memori utama pada umumnya dapat diakses secara random, yaitu RAM, random access memory, dan volatile. Namun sayangnya kecepatan transfer data dari memori ke prosesor sangat lambat jika dibandingkan dengan eksekusi prosesor. Contohnya itu Pentium 4 1,7 GHz memiliki firm bus 400 MHz, artinya terdapat selisih kecepatan 4 kali lipat. Berarti setiap kali terjadi transfer data dari memori utama ke register prosesor menuju sebanyak 4 siklus eksekusi. Cache memory. Cache memory itu untuk mengatasi perbedaan kecepatan yang menggunakan teknik caching untuk memori utama dengan menggunakan memori cache. Umumnya berada dalam prosesor, kapasitas jauh lebih kecil dari memori utama, kecepatan transaksi mengikuti clock prosesor, prinsip kerja sebagai salinan bayangan dan data dan kode instruksi di memori utama. Dan terakhir ada memori sekunder. Memori sekunder umumnya berupa disk dan bersifat non-volatile. Kecepatan transfer jauh lebih lambat dari memori utama. Untuk mengatasi kekurangan tempat pada ruang memori utama, digunakan teknik virtual memory. Berikut adalah contoh-contoh dari secondary memory. Ada HDD, CD-DVD, SD card, pen drive, Blu-ray disc, floppy disk, magnet type, SSD, dan HDD.
Memori alokator. Setiap proses mempunyai memori alokator. Memori alokator mengalokasikan ruang kosong dari memori kepada suatu proses. Ketika suatu proses kekurangan memori alokator ini yang berperan untuk meminta kepada sistem operasi untuk diberikan space memori kosong dari proses lain. Jadi kita ibaratkan aja memori alokator itu seperti tour guide saat kita berada di hotel. Saat kita berada di hotel, kita perlu tahu kan kita ada di kamar mana, kita booking di kamar mana. Nah, memori alokator ini akan membuat kita akan ada di kamar mana. Nah, memori alokator itu terdapat ruang alamat logika dan ruang alamat fisik. Terdapat juga ada pengalaman secara relatif dan juga address binding. Nah, alamat yang dihasilkan CPU berupa alamat logika, disebut juga alamat virtual. Alamat fisik adalah alamat memori yang sebenarnya. Nah, pengalamatan secara fisik, alamat yang ditulis pada kode instruksi program hasil kompilasi merupakan alamat fisik memori utama yang sesungguhnya. Dan alamat secara fisik ini tidak membutuhkan translasi alamat memori. Lalu, untuk alamat logika memerlukan translasi alamat yang dilakukan saat eksekusi proses. Kelebihannya, relokasi program dapat dilakukan secara fleksibel, bahkan ruang untuk kapasitas alamat logika program dapat lebih besar daripada kapasitas fisik memori utama. Image process dapat dialokasikan secara parsial dan tersebar pada memori utama. Pada saat program berada di CPU, program tersebut menjadi alamat logika. Kemudian oleh MMU atau Memory Management Unit memetakan menjadi alamat fisik yang akan disimpan dalam memori. Memory Management Unit MMU untuk mengubah alamat virtual atau alamat logika alamat fisik. Nah, pengalamatan secara relatif digunakan pada sistem yang menggunakan alokasi memori berturut di mana image proses harus terletak pada satu area memori utuh. Membutuhkan translasi alamat memori pada saat eksekusi. Proses translasi ini umumnya dilakukan oleh perangkat keras yang disebut dengan MMU atau Memory Management Unit. Nah, ini dari CPU ke relocation register yang akan difokuskan kemana akan data itu disimpan di memori mana. Jadi ada CPU menjadi logical address, lalu menjadi physical address ke memori melalui MMU. Lalu ada address binding. Address binding adalah pemetaan alamat suatu variabel program ke alamat memori tertentu yang dapat terjadi pada saat compile time atau pada saat program dikompil menggunakan absolute code, biasanya terjadi pada pemrosesan bahasa assembly atau biasanya itu ada titik ASM. Lalu load time, pada saat program dipanggil atau load menggunakan relocatable code, variabel-variabelnya berada pada suatu stack yang sudah dipesan sebelumnya dengan pasti atau statis menghasilkan object code atau titik OBJ. Execution time. Pada saat program dijalankan, binding akan ditunda sampai runtime. Kode dapat dipindah antar segmen dan page pada memori, misal ada XC dan DLL. Lalu manajemen memori itu terdapat pada dua sistem. Yang pertama ada sistem monoprogramming. Hanya ada satu proses, contohnya atau jenisnya, yaitu hanya ada satu proses pada suatu saat dan menggunakan seluruh area memori pengguna. Dan kedua, program dimuatkan untuk seluruhnya ke memori dari disk. Pada saat eksekusi program mengambil kendali seluruh sumber daya komputer. Alokasi memori dilakukan secara berurutan, yang artinya image dan proses dari program harus menempati area memori yang utuh. Proteksi memori yang berarti melindungi data SO dari proses yang sedang dijalankan oleh pengguna komputer atau melindungi data suatu proses dari proses lainnya. Dan yang kedua, pada sistem multiprogramming. Contoh atau jenisnya, terdapat sejumlah proses yang menempati memori utama pada setiap saat. Image proses dari program dapat dimuat seluruhnya atau sebagian saja ke memori utama. Alokasi memori utama ke proses dapat berurutan ataupun tidak berurutan. Dimungkinkan seluruhnya atau sebagian image proses berpindah dari lokasi memori utama selama eksekusinya. Dimungkinkan juga suatu lokasi memori utama diakses bersama oleh sejumlah proses atau disebut dengan memory sharing.
Dan ada jenis lainnya yaitu berdasarkan alokasi memori. Terdapat dua cara menempatkan informasi ke dalam memori kerja. Yang pertama ada alokasi memori berurutan. Jenisnya, setiap proses menempati satu blok tunggal lokasi memori berurutan. Kelebihannya sederhana, tidak ada rongga memori bersabaran, proses berurutan dapat dieksekusi secara cepat. Namun kekurangannya memorinya menjadi boros, tidak dapat disisip apabila tidak ada satu blok memori yang mencukupi. Yang kedua adalah alokasi memori tak berurutan. Program atau proses ditempatkan pada beberapa segmen berdasarkan, tidak perlu saling berkaitan atau berurutan. Biasanya digunakan untuk lokasi memori maya sebagai lokasi page-page. Kelebihannya, sistem dapat memanfaatkan memori utama secara lebih efisien, dan sistem operasi masih dapat mengisi proses bila jumlah lubang-lubang memori cukup untuk memuat proses yang akan dieksekusi. Kekurangannya, memerlukan pengendalian yang lebih rumit dan memori jadi lebih banyak berdasarkan tidak terpakai. Dan sekian dari saya, terima kasih.